Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiah dengan NIM 23017057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Persentase Tingkat Kekerabatan Bahasa Minangkabau di Sumatera Barat dengan Bahasa Melayu di Palembang. Ini merupakan tugas akhir saya dari mata kuliah Linguistik Historis Komparatif dari dosen pengampu Ibu Siti Ainim Lutfi, SPD, M.Hum. Di sini terdapat pada latar belakang. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 bahasa daerah, termasuk bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang di Sumatera, yang memiliki kedekatan geografis dan historis. Teknik leksikostatistik historis digunakan untuk mengkaji hubungan kekerabatan kedua bahasa ini dengan menganalisis persentase kemiripan kosakata dasar. Penelitian menunjukkan bahwa bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang memiliki kemiripan kosakata dasar lebih dari 65%. Mengidentifikasi kekerabatan erat, temuan ini memperkaya pemahaman sejarah linguistik di Sumatera dan mendukung kelestarian serta mengembangkan kurikulum pendidikan bahasa dan daerah. Adapun tujuan dari materi ini adalah untuk menganalisis tingkat kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang menggunakan teknik leksikostatistik. Menentukan persentase kekerabatan berdasarkan daftar 200 kata dasar Swadesh. Mengidentifikasi pasangan kata yang berkerabatan dan mengklasifikasikan berdasarkan kriteria pasangan kata identik, korespondensi fonem, kemiripan fonetis, dan perbedaan satu fonem. Teori terkait dari ini adalah leksikostatistik adalah teknik dalam linguistik historis yang digunakan untuk menilai kekerabatan bahasa berdasarkan persentase kosakata dasar yang serupa atau kognat. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Maurice Swadesh pada pertengahan abad ke-20. Daftar kosakata dasar terdiri dari kata-kata yang dianggap stabil dan kurang dipengaruhi oleh pinjaman bahasa. Daftar ini yang dikenal sebagai daftar Swadesh biasanya terdiri dari 100 hingga 200 kosakata dasar yang dianggap esensial dan universal dalam banyak bahasa. Adapun teknik yang digunakan yaitu yang pertama teknik mengumpulkan data. Mengumpulkan daftar kosakata dari bahasa-bahasa yang akan dibagikan. Yang kedua, identifikasi kognat. Mengidentifikasi kata-kata yang memiliki kesamaan bentuk dan makna antara bahasa-bahasa tersebut. Kata-kata yang serupa ini disebut kognat. Yang ketiga, menghitung persentase kognat. Menghitung persentase kognat dari total kosakata dasar yang dibandingkan untuk menentukan tingkat kekerabatan bahasa. Yang keempat, analisis dan klasifikasi. Mengklasifikasikan pasangan kata yang berkerabatan di dalam kategori pasangan kata identik, korespondensi fonem, kemiripan fonetis, dan perbedaan fonem. Kriteria dari materi ini adalah pasangan kata identik, kata yang memiliki bentuk dan makna yang sama persis. Yang kedua, korespondensi fonem, yaitu kata yang memiliki pola perubahan bunyi yang konsisten. Yang ketiga, mirip secara fonetis, yaitu kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi tetapi tidak persis sama. Yang keempat, satu fonem berbeda, yaitu kata yang berbeda hanya pada satu fonem. Analisis kognat. Yang pertama yaitu pasangan kata identik. Contoh, dia ini merupakan suatu kosakata dan kekerabatan yang terjadi dari kata dia, bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu Palembang.
Analisis Cognat dia menunjukkan bahwa bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang memiliki kekerabatan yang erat, setidaknya dalam hal kosakata dasar, kesamaan fonologi, morfologi, sejarah, dan penggunaan sosial kata dia, mengidentifikasikan bahwa kedua bahasa ini kemungkinan besar memiliki asal-usul yang sama dari Proto-Melayu. Analisis ini memberikan gambaran bahwa kedua bahasa yang berasal dari akar linguistik yang sama. Yang kedua yaitu korespondensi fonem. Contoh, kata bunga dalam bahasa Minang dan kekerabatan bahasa Minang dengan bahasa Melayu. Penjelasannya yaitu, kata bunga dalam bahasa Minang dengan kekerabatan antara bahasa Minang dan bahasa Melayu Palembang memiliki bentuk dan makna yang sama, namun memiliki perbedaan bunyi di mana dalam bahasa Minang, kembang, dan dalam bahasa Melayu Palembang yaitu bungo, menunjukkan adanya korespondensi fonem antara kedua bahasa ini. Ini berarti fonem dalam kedua bahasa tersebut sesuai satu sama lain tanpa perubahan, memperlihatkan kehubungan kekerabatan yang erat. Yang ketiga yaitu mirip secara fonetis. Contoh katanya yaitu kita dalam bahasa Minang dengan kekerabatan bahasa Minang dengan Melayu Palembang. Penjelasan kata kito dalam bahasa Minang dan kito dalam bahasa Melayu Palembang. Hal ini memiliki makna yang sama tetapi bentuk fonetisnya berbeda. Perubahan fonetis ini menunjukkan hubungan kekerabatan meskipun ada pergeseran bunyi antara kedua bahasa. Yang keempat yaitu satu fonem berbeda. Contohnya yaitu satu dalam bahasa Minang dengan bahasa Minang Melayu Palembang. Penjelasannya, kata satu dalam bahasa Indonesia dan cie dalam bahasa Minang, siko dalam bahasa Melayu Palembang. Perbedaan antara bunyi cie dan siko bisa disebabkan oleh pergeseran bunyi yang dialami. Bunyi yang alami terjadi dalam dialek atau bahasa yang berbeda. Misalnya, bunyi C dalam cie mungkin mengalami pergeseran bunyi S dalam siko. Perhitungan persentase kekerabatan. Setelah mengidentifikasi Cognat, jumlah kata Cognat dihitung untuk menentukan persentase kekerabatan. Misalnya, dari 200 kata dasar terdapat 130 kata yang Cognat. Maka, persentase kekerabatan dihitung sebagai berikut. C sama dengan K per N dikali dengan 100%. K yaitu 130 dalam jumlah leksikon yang berkerabat, sedangkan N adalah jumlah kosakata yang diperbandingkan. Maka, rumusnya adalah 130 per 200 dikali dengan 100%. Maka dapat dihasilkan yaitu 65%. Nah, dapat ditarik kesimpulannya yaitu kekerabatan bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang telah diteliti melalui teknik lesikostatistik, menunjukkan lebih dari 65% kosakata dasar berkerabat. Teknik ini menganalisis tingkat kekerabatan berdasarkan persentase kosakata dasar yang serupa atau Cognat, membantu mengungkap sejarah linguistik di Sumatera. Penelitian ini berkontribusi pada studi di Indonesia, membantu pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah, serta pengembangan kurikulum pendidikan bahasa. Teknik lesikostatistik menjadi alat penting dalam penelitian linguistik historis komparatif, memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan kekerabatan kedua bahasa sejarah, migrasi budaya masyarakat. Nah, sekian terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.